Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Sintia Mutia Sufi dengan NIM 211F10378. Saya dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi sebagai tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Masalah Sosial dengan dosen pengampu Ibu Sugi Hartati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Gepeng, Anak Pemulung atau Pemulung Anak, dan Anak Jalanan. Gepeng, anak pemulung atau pemulung anak, dan juga anak jalanan merupakan pemandangan yang biasa dilihat di kota-kota, terutama di jalanan maupun di pinggiran kota yang biasa terdapat pembuangan sampah atau di kolong jembatan. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya masalah sosial. Masalah sosial inilah yang memicu adanya gelandangan. Dan gelandangan sendiri adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu. Gelandangan memiliki dua jenis. Yang pertama, gelandangan biasa yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, namun tidak memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Pengemis juga merupakan suatu golongan masyarakat yang juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama tentang kesejahteraan hidupnya dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup dengan layak dan juga adil dan sejahtera. Di negara berkembang seperti ini, untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Fenomena ini yang menyebabkan lahirnya seorang pengemis. Untuk masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gepeng, pemulung atau anak pemulung, dan juga anak jalanan. Untuk yang pertama, gepeng atau gelandangan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis yang disingkat dengan kata gepeng, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng tersebut, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemerintah di media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah. Istilah gepeng merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di kota Kudus. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat produksi atau tempat daur ulang. Pemulung adalah sebutan bagi orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang sudah dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau dikonsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di berbagai penjuru dunia, terutama di negara-negara berkembang. Akan tetapi, pemulung juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan dan pemilihan sampah sudah dipraktekkan sejak zaman kuno.
Akan tetapi, tradisi pemilihan sampah modern berakar selama industrialisasi pada abad ke-19. Selama setengah abad terakhir, pemilihan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota yang menyediakan pengumpulan sampah padat. Yang ketiga, anak jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Untuk makna lebih mendetail dari UNICEF, anak jalanan yaitu anak-anak yang berusia sekitar 18 tahun ke bawah yang bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan dari orang yang lebih dewasa. Pandangan yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri mereka sehingga lebih memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal di jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tuanya, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan juga banyak faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan anak merasa tidak nyaman ketika tinggal di rumah. Menurut Salahuddin tahun 2000, anak jalanan adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau lebih banyak atau bahkan seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga menurut Tata Sudrajat dalam Salahuddin 2004 dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Ada 2 kelompok anak yang dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan yang kedua ada anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Kelompok yang kedua yaitu children of the street, anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau keluarganya lagi. Yang ketiga yaitu children from the family of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Untuk kelompok ketiga ini adalah golongan anak-anak jalanan yang memang sudah hidup di jalanan sejak dia lahir atau memang hidup di jalanan karena terlahir dari keluarga yang sudah benar-benar hidup di jalanan sebelumnya. Memasuki materi yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung anak atau anak pemulung, dan juga anak jalanan. Faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya yang pertama, sifat malas dan tidak mau bekerja. Yang kedua, adanya cacat-cacat bersifat biologis psikologis, cacat keturunan yang bersifat biologis, yaitu kurangnya berfungsi organ tubuh untuk memproduksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seseorang bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi yang sehat. Seseorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan yang negatif. Yang keempat, ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik dan kreatif. Ketidakmampuan penyesuaian diri untuk adaptasi terhadap
Perubahan lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Untuk yang kelima, impian kebebasan berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar dengan cara keluar dari rumah dan memilih untuk bebas hidup dengan dirinya sendiri. Seorang anak merasa bosan dan tersiksa di rumah karena mereka setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk lari ke jalanan karena merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak teman yang bisa menampung keluh kesahnya dan bisa memberikan perhatian kepada dirinya. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu ingin memiliki uang sendiri. Berbeda dengan faktor-faktor yang sebelumnya, di mana faktor-faktor yang sebelumnya biasanya disebabkan dari lingkungan sekitarnya, terutama dari orang tua. Uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri. Meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua, ini bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya kepada orang tuanya atau keluarganya. Hal ini biasanya terjadi kepada anak jalanan karena merasa tidak dicukupi atau tidak puas dengan apa yang telah didapatkan dari orang tuanya. Biasanya anak-anak remaja zaman sekarang seringkali merasa gengsi karena tidak memiliki barang-barang yang sama dimiliki oleh teman-temannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan adalah yang pertama, dorongan keluarga. Keluarga dalam hal ini biasanya ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Biasanya membantu mengemis dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang menghasilkan uang yang dapat dipergunakan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Yang kedua, pengaruh teman. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar bagi anak untuk pergi ke jalanan, terlebih bila ada dorongan pergi ke jalanan mendapatkan dukungan dari keluarga atau orang tua. Yang ketiga, yaitu terjadinya kekerasan dalam keluarga. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama orang tua, terhadap anak menjadi salah satu faktor yang akan mendorong anak untuk lari dan pergi dari rumah. Karakteristik gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Yang pertama, karakteristik dari gepeng atau gelandangan dan pengemis, yaitu yang pertama tidak memiliki tempat tinggal. Para gelandangan dan pengemis biasanya tidak memiliki tempat tinggal dan memanglah tinggal di sudut-sudut kota tanpa bangunan karena biasanya mereka tidur di kolong jembatan atau di pinggir-pinggir jalan. Kebanyakan dari gepeng dan pengemis tidak memiliki tempat hunian dan mereka ini bisa mengembara di mana saja. Hidup di bawah garis kemiskinan, para gepeng tidak memiliki penghasilan yang tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka. Ke depan, bahkan untuk sehari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan sebagai kelanjutan kehidupannya. Hidup dengan ketidakpastian. Para gepeng, mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri, yaitu Askes, untuk berobat dan lain-lain. Yang selanjutnya, memakai baju compang-camping. Karakteristik ini sangatlah erat hubungannya dengan gelandangan dan pengemis. Biasanya mereka tidak pernah menggunakan baju yang rapi dan layak atau berdasi, melainkan baju kumel, dekil, dan kotor karena mereka
biasanya tidak memiliki cukup banyak baju untuk bisa dipergunakan sebagai baju ganti dalam sehari-hari. Yang selanjutnya ada karakteristik dari pemulung. Karakteristik kerja pemulung didefinisikan sebagai suatu ciri khusus yang melekat dengan aktivitas dasar pemulung. Karakteristik kerja pemulung ini dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung. Motivasi kerja pemulung, hari dan jam kerja memulung. Itu yang bisa memperlihatkan karakteristik kerja pemulung dari lama atau tidaknya dia bekerja sebagai pemulung. Jarak tempuh memulung, jenis barang pulungan, berat barang pulungan, peralatan yang digunakan dalam memulung, pengetahuan mengenai barang pulungan dari sisi harga, dan pengetahuan barang pulungan dari sisi legalitas. Jadi karakteristik pemulung itu bisa dilihat dari bagaimana kinerja dia sebagai pemulung. Yang selanjutnya ada karakteristik untuk anak jalanan. Ciri-ciri anak jalanan yaitu anak yang berusia 6-18 tahun. Yang kedua, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Yang ketiga, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan. Yang keempat, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaiannya tidak terurus. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu keberadaan gepeng atau gelandangan dan pengemis, anak pemulung atau pemulung anak, dan anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini masih berada dalam tingkat yang tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka. Banyak di antara mereka yang masih berada di bangku sekolah namun tidak mendapatkan haknya untuk bisa mengenyam pendidikan dengan layak, seperti anak-anak lain pada usia sebayanya, karena mereka harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak, atau mereka terpaksa memilih jalan ini untuk bisa menghidupi dirinya sendiri karena sudah memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih untuk hidup di jalanan. Keberadaan mereka seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di negara kita dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga pengetahuan tambahan bagi mereka untuk lebih memahami bahwa usia-usia di bangku sekolah itu seharusnya dimanfaatkan dengan baik, karena program pendidikan gratis dari sekolah dasar sampai dengan universitas tentunya sudah banyak kita ketahui, dan juga pemerintah sudah mencetuskan program itu sejak beberapa waktu yang lalu. Dan mengapa masih banyak anak-anak yang terlantar dan lalai dengan karir pendidikannya? Dan dari situlah harus menjadi fokus pemerintah dalam proses penanganan masalah sosial ini, terutama pada gepeng dan anak pemulung atau pemulung anak dan juga anak jalanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.